He have a very good kick, so I'm looking forward to play more games with him, and I hope I see him one time in Europe. Kelvin Verdonk terpukau dengan aksi Donny Tree di Timnas Indonesia. Dia ingin ajak Donny main di Eropa. Euforia FIFA Series 2026 belum juga reda, tapi satu nama sudah sukses mencuri perhatian besar, Donny Tree Pamungkas. Pemain muda milik Persija Jakarta ini tampil luar biasa dan membuat banyak mata terbelalak, termasuk para pemain yang sudah kenyang pengalaman di Eropa. Yang paling vokal, tak lain adalah Kelvin Verdonk. Bek kiri yang berkarir di Eropa itu secara terang-terangan mengaku terpukau dengan kualitas yang ditunjukkan Donny. Bukan sekadar pujian biasa, Verdonk bahkan memberi sinyal kuat bahwa Donny punya level untuk bermain di Eropa, bahkan di liga kasta tertinggi. Sejak laga kontra Saint Kitts and Nevis National Football Team, Donny sudah menunjukkan bahwa dirinya bukan pemain pelengkap. Bermain penuh selama 90 menit, ia tampil solid tanpa celah. Di awal pertandingan, saat lini belakang sempat goyah, Donny tampil sebagai penyelamat. Ia menggagalkan peluang emas lawan dengan intervensi krusial yang langsung mengangkat moral tim. Tak berhenti di situ. Sepanjang laga ia terus aktif naik membantu serangan dengan agresif, turun cepat saat bertahan, melepaskan umpan silang berbahaya, bahkan dipercaya mengambil bola mati. Kepercayaan dari John Hartman bukan tanpa alasan. Sang pelatih memang sudah memantau Donny sejak tampil bersama Persija, dan kini, semua itu terbukti. Kemenangan telak 4-0 pun menjadi saksi bahwa Donny adalah bagian penting dari permainan Garuda saat itu. Saat menghadapi Bulgaria National Football Team, Donny memang tak bermain sejak awal. Ia masuk sebagai pengganti di 20 menit akhir. Tapi justru di momen singkat itulah, ia menunjukkan kelas sesungguhnya. Dalam satu momen krusial, Donny melewati dua pemain Bulgaria sekaligus, menusuk ke area berbahaya, mengirim umpan silang tajam ke kotak penalti. Aksi itu langsung membuat publik terpana, kepercayaan diri, teknik, dan keberanian, semuanya terlihat jelas. Ia juga terlihat mulai padu dengan rekan setimnya, termasuk Beckham di sisi kiri. Chemistry itu terbentuk dengan cepat, seolah Donny sudah lama menjadi bagian dari skuad utama. Melihat semua itu, Kelvin Verdonk benar-benar tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Saya benar-benar suka dengan dia. Dari latihan pertama, saya sudah lihat dia pemain yang sangat-sangat bagus. Bahkan menurut Verdonk, yang paling mengejutkan adalah mentalitas Donny. Bermain bersama para pemain yang merumput di Eropa, ia sama sekali tidak terlihat gugup. Sebaliknya, ia tampil berani, percaya diri, dan matang. Dia tidak terlihat canggung sama sekali. Dia tahu apa yang harus dilakukan di lapangan. Sebelum Donny masuk di laga terakhir, Verdonk bahkan sempat memberikan pesan khusus. Mainkan saja seperti di latihan, percaya diri, dan nikmati pertandingan. Dan hasilnya, Donny langsung meledak begitu masuk lapangan. Inilah bagian yang paling bikin heboh. Verdonk tak hanya memuji, ia juga memberi harapan besar untuk masa depan Donny. Dia punya umpan yang bagus, tendangan yang bagus. Saya harap suatu hari nanti bisa melihat dia bermain di Eropa. Ini bukan sekadar ucapan basa-basi, coming from pemain yang merasakan atmosfer sepak bola Eropa. Pernyataan ini adalah validasi level. Bahkan bukan tidak mungkin, Verdonk suatu hari nanti benar-benar ingin mengajak Donny berkarir di Eropa, bahkan di Liga Top. Di usia yang baru 21 tahun, Donny Tree Pamungkas sudah menunjukkan paket lengkap, mulai dari teknik mumpuni, mental kuat, visi bermain matang, dan keberanian di level internasional. Sementara itu, Donny sendiri tetap membumi. Ia mengaku hanya fokus bekerja keras dan memanfaatkan kesempatan, tanpa terbebani ekspektasi. Dukungan dari pemain senior membuat adaptasinya berjalan mulus, dan kini hasilnya mulai terlihat nyata. Apa yang ditunjukkan Donny di FIFA Series 2026 bukan sekadar performa bagus biasa. Ini adalah pernyataan keras bahwa Indonesia kini mulai melahirkan pemain dengan kualitas Eropa. Jika konsistensi ini terus terjaga, maka hanya tinggal menunggu waktu sebelum Donny benar-benar hijrah ke Eropa, bermain di liga kasta tertinggi, bahkan mungkin satu tim dengan Kelvin Verdonk. Dan saat itu terjadi, dunia tak lagi memandang sebelah mata sepak bola Indonesia.
Garuda tidak hanya terbang tinggi, tapi siap menembus langit Eropa. Sebagai fans Garuda, ini bukan cuma bangga, ini bukti nyata mimpi kita mulai jadi kenyataan. Melihat Donitri Pamungkas tampil berani dan diakui langsung oleh Kelvin Verdong, kita akhirnya punya alasan kuat untuk percaya bahwa pemain Indonesia bisa naik level, bisa dilirik Eropa, dan bisa bersaing di panggung dunia. Hari ini Doni membuka jalan. Besok, lebih banyak Garuda akan terbang lebih tinggi. Ini Garuda kita, siap mendunia. Gila, John Hertman ungkap kebenaran pahit, timnas Indonesia dikalahkan, tapi sebenarnya mendominasi total. Kekalahan 0-1 dari Bulgaria di final FIFA Series 2026 memang menyisakan luka. Namun di balik skor tipis itu, tersimpan fakta mengejutkan yang bikin publik tercengang. Timnas Indonesia justru tampil jauh lebih dominan. Bermain di atmosfer panas Stadion Utama Gelora Bung Karno, skuad Garuda langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal. Pola permainan rapi, tekanan tinggi, dan keberanian menguasai bola membuat Bulgaria dipaksa lebih banyak bertahan. Statistik pun tidak bisa berbohong. Indonesia mencatatkan 71% penguasaan bola, angka yang sangat mencolok saat menghadapi tim Eropa. Ini bukan sekadar dominasi biasa, melainkan bukti bahwa racikan taktik John Hertman mulai benar-benar hidup di lapangan. Namun sepak bola bukan hanya soal dominasi, ini soal efektivitas. Dan disinilah Indonesia harus membayar mahal. Satu momen krusial di babak pertama menjadi titik balik. Pelanggaran di kotak terlarang memberi hadiah penalti kepada Bulgaria, yang sukses dieksekusi oleh Marin Petkov. Gol itu menjadi satu-satunya pembeda di laga final. Tertinggal tidak membuat Indonesia runtuh, justru sebaliknya, Garuda semakin agresif, kombinasi serangan cepat dan permainan dari kaki ke kaki mampu menembus lini pertahanan Bulgaria hingga ke area berbahaya. Peluang demi peluang tercipta, tapi lagi-lagi, penyelesaian akhir menjadi momok. Momen paling dramatis datang dari Ole Romeni, tendangan kerasnya nyaris menjadi gol kelas dunia, namun hanya menghantam tiang gawang. 1 detik yang mengubah segalanya. Jika bola itu masuk, mungkin Indonesia kini berdiri sebagai juara. Sepak bola kadang kejam, kami melakukan banyak hal dengan benar, tapi hasilnya tidak berpihak, ungkap Hertman dengan nada kecewa. Jika melihat statistik lebih dalam, Indonesia memang unggul dalam penguasaan bola, namun hanya mampu mencatatkan 6 tembakan dengan 1 yang tepat sasaran. Sementara Bulgaria tampil jauh lebih efisien, 9 percobaan dengan 4 mengarah ke gawang. Perbedaan kecil inilah yang akhirnya menentukan hasil besar. Meski begitu, ada banyak sisi positif yang tidak bisa diabaikan. Salah satunya adalah dampak luar biasa dari pemain muda. Masuknya Donitri Pamungkas dan Beckham Putra membawa warna baru dalam permainan. Keduanya tampil tanpa rasa takut, berani duel fisik, dan mampu menjaga intensitas permainan. Ini menjadi sinyal kuat bahwa generasi timnas Indonesia berjalan ke arah yang tepat. Di luar lapangan, dukungan penuh juga datang dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ia menegaskan bahwa kekalahan ini tidak boleh dilihat sebagai kemunduran, melainkan sebagai proses menuju level yang lebih tinggi. Menurut Erick, menghadapi Bulgaria, tim dengan sejarah besar di sepak bola dunia, adalah ujian penting, dan Indonesia terbukti mampu menjawab tantangan tersebut dengan performa yang kompetitif. Ia juga menyoroti perubahan signifikan sejak kedatangan Hertman. Gaya bermain Indonesia kini lebih terorganisir, berani menekan, dan tidak lagi inferior saat menghadapi tim kuat. Bahkan, secara mental, Garuda terlihat jauh lebih matang. Tak hanya soal tim, kesuksesan penyelenggaraan FIFA Series 2026 di Indonesia juga menjadi sorotan. Event ini berjalan lancar dan mendapat apresiasi, membuka peluang Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah ajang internasional lainnya. Bagi Hertman sendiri, hasil ini memang menyakitkan. Dari 2 laga awal, ia mencatat 1 kemenangan besar 4-0 atas Saint Kitts and Nevis dan 1 kekalahan tipis dari Bulgaria. Namun yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan progres. Ini menyakitkan, tapi juga pelajaran besar.
tim ini akan tumbuh dan menjadi lebih kuat, tegasnya. Kesimpulan super panas, timnas Indonesia mungkin kalah di papan skor, tapi menang dalam kualitas permainan, dengan dominasi, keberanian, dan sistem yang semakin matang. Garuda kini bukan lagi tim pelengkap, melainkan ancaman nyata bagi siapapun. Dan jika finishing bisa diperbaiki, bersiaplah, karena Indonesia tidak akan sekadar menantang, mereka akan mulai mengalahkan tim-tim besar dunia. Kekalahan dari Bulgaria mungkin masih terasa menyakitkan, skor 0-1 seolah jadi tamparan pahit di partai final. Tapi jika melihat lebih dalam, ini bukan sekadar hasil pertandingan, ini adalah sinyal keras bahwa timnas Indonesia sedang berevolusi menjadi kekuatan baru yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Apa yang ditunjukkan anak asuh John Hartman di lapangan bukan lagi permainan bertahan dan menunggu keajaiban, ini adalah sepak bola modern, berani menguasai bola, menekan sejak awal, dan memaksa lawan bertahan sepanjang laga. Bahkan tim Eropa seperti Bulgaria dibuat kerepotan menghadapi intensitas dan keberanian Garuda. Inilah titik balik yang sesungguhnya. Timnas Indonesia kini tidak lagi inferior. Mereka bermain dengan identitas yang jelas, struktur rapi, transisi cepat, dan keberanian duel yang meningkat drastis. Nama-nama muda seperti Donitri Pamungkas dan Beckham Putra menjadi simbol perubahan itu. Mereka bukan hanya pelengkap, tapi motor energi baru yang membuat permainan Indonesia semakin hidup dan berani. Namun, di balik semua dominasi itu, ada satu pekerjaan rumah besar yang tidak bisa ditutup-tutupi, finishing. Sepak bola level tinggi tidak memberi banyak kesempatan. Dan ketika peluang datang, itu harus berujung gol. Momen seperti peluang emas oleh Romeni yang hanya membentur tiang menjadi bukti betapa tipisnya jarak antara, nyaris hebat, dan benar-benar menang. Inilah detail kecil yang membedakan tim besar dengan tim yang sedang menuju ke sana. Meski begitu, optimisme tetap membara. Dukungan dari Erick Thohir menunjukkan bahwa proyek besar ini mendapat kepercayaan penuh. Perubahan yang dibawa Hartman bukan instan, tapi progresnya nyata, dan itu terlihat jelas di lapangan. Dari sisi mental, teknik, hingga cara bermain, Garuda kini tampil dengan kepercayaan diri yang jauh berbeda. Mereka tidak lagi sekadar ikut bertanding, mereka datang untuk mengontrol jalannya laga. Dan ini baru permulaan. Jika satu demi satu kekurangan bisa diperbaiki, terutama dalam penyelesaian akhir, maka Indonesia tidak hanya akan menjadi tim yang merepotkan, tapi benar-benar menjadi tim yang ditakuti. Karena dunia sepak bola selalu berubah, dan saat ini, Indonesia sedang menulis babak barunya sendiri. Timnas Indonesia mungkin kalah di skor, tapi menang dalam segalanya, permainan, mental, dan arah masa depan. Ini bukan akhir, ini adalah peringatan bagi dunia bahwa Garuda sedang bangkit. Dan saat finishing itu akhirnya tajam, jangan kaget jika tim-tim besar dunia mulai tumbang satu persatu. Karena Garuda tidak lagi belajar terbang, mereka sedang bersiap untuk menguasai langit. Sebagai fans Garuda, jujur, ini salah satu kekalahan yang paling bikin campur aduk. Di satu sisi, sakit banget lihat skor 0-1 di partai final. Tapi di sisi lain, hati ini justru penuh kebanggaan, karena kita semua tahu, timnas Indonesia tidak kalah karena kalah kualitas, tapi karena detail kecil yang belum sempurna. Dan itu beda jauh dari masa lalu. Dulu, kita sering kalah karena tertinggal kelas. Tapi sekarang, kita menyaksikan sendiri bagaimana tim asuhan John Hartman berani mendominasi permainan, bahkan melawan tim Eropa seperti Bulgaria. Penguasaan bola 71% itu bukan angka biasa, itu pernyataan keras bahwa Garuda sudah naik level. Sebagai fans, kita bisa lihat jelas perubahan itu. Cara main lebih tenang, lebih rapi, lebih berani, kita tidak lagi menunggu diserang, kita yang menekan, kita yang mengatur tempo, kita yang bikin lawan panik. Dan jujur saja, kapan terakhir kali kita melihat timnas Indonesia tampil seberani ini di laga besar? Tapi ya, sepak bola selalu punya sisi kejam. Satu penalti, satu momen lengah, dan semuanya berubah. Gol dari Bulgaria jadi pembeda. Dan disitulah kita belajar, di level tinggi, kesalahan sekecil apapun bisa dihukum mahal. Namun yang paling bikin nyesek tentu momen dari Ole Romeni.
Tendangan kerasnya sudah bikin kita semua berdiri, berharap, bahkan mungkin sudah setengah teriak, "Gol!" Tapi bola itu hanya menghantam tiang. 1 detik, 1 sentuhan, 1 momen, dan sejarah bisa berbeda. Sebagai fans, momen itu akan terus teringat. Tapi justru dari situlah kita sadar, jarak antara Indonesia sekarang dengan level dunia itu sudah sangat tipis. Sangat tipis, dan harapan kita makin besar saat melihat generasi baru yang muncul tanpa rasa takut. Doni Tri Pamungkas tampil berani, penuh energi, dan tidak gentar duel fisik. Beckham Putra juga membawa kreativitas dan semangat baru yang bikin permainan semakin hidup. Mereka bukan sekadar pemain muda, mereka adalah masa depan yang sudah mulai terasa sekarang. Dan ketika kita melihat dukungan penuh dari Erick Thohir, kita tahu bahwa ini bukan proyek setengah-setengah. Ini adalah perjalanan besar yang sedang dibangun dengan serius, dari sistem, mental, hingga identitas bermain. Sebagai fans Garuda, kita mungkin pulang dari laga ini dengan rasa kecewa. Tapi untuk pertama kalinya, kita juga pulang dengan keyakinan besar. Keyakinan bahwa timnas Indonesia bukan lagi tim pelengkap. Bukan lagi tim yang ikut turnamen. Bukan lagi tim yang sekadar bertahan. Sekarang, kita adalah tim yang berani mendominasi. Tim yang punya identitas. Tim yang mulai ditakuti. Dan satu hal yang paling penting, kita tahu apa yang harus diperbaiki, finishing. Karena saat penyelesaian akhir itu sudah tajam, saat peluang kecil bisa jadi gol, saat momen emas tidak lagi terbuang. Maka percaya deh, bukan cuma Bulgaria yang akan kita lawan, tapi tim-tim besar dunia akan mulai kita kalahkan satu persatu. Ini bukan mimpi kosong, ini bukan harapan berlebihan. Ini adalah proses yang sedang terjadi, dan kita semua sedang menyaksikannya. Kesimpulan akhir super panas kita mungkin kalah di papan skor, tapi kita menang dalam permainan, mental, dan masa depan. Hari ini kita belajar, hari ini kita hampir menang. Dan besok, kita akan benar-benar menang. Karena Garuda sudah berubah, Garuda sudah naik level, dan sekarang, Garuda tidak lagi terbang rendah, kita sedang menuju puncak dunia. John Hertman tegaskan visinya membangun fondasi Timnas Indonesia menuju target 2030. Timnas Indonesia gagal meraih gelar juara FIFA Series 2026 usai dikalahkan Bulgaria dengan skor 0-1 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin, tanggal 30 Maret tahun 2026, malam. Pelatih kepala Timnas Indonesia John Hertman memaparkan visi besar serta rencana strategisnya dalam membangun masa depan tim nasional Indonesia. Mengambil refleksi dari pengalamannya menangani tim nasional Kanada, Hertman menekankan pencapaian prestasi tertinggi memerlukan proses evolusi yang berkelanjutan dan komitmen jangka panjang. Hertman menjelaskan perjalanan yang ia rintis saat ini merupakan bagian dari transformasi tim, serupa dengan fase yang pernah ia lalui sebelumnya. Saya berusaha untuk memenangi tim impian yakni tim Kanada pada tahun 2018. Permainan tim saya pada tahun 2022 berbeda dengan yang saya mulai, ini adalah bagian dari perjalanan yang akan kami lakukan, ujar John Hertman usai laga, Senin, tanggal 30 Maret tahun 2026. Dalam proses tersebut, perombakan dan peningkatan kualitas skuad menjadi hal yang tidak terhindarkan. Hertman mengisyaratkan seleksi alam dalam tim akan terus berjalan demi menemukan komposisi pemain yang paling kompetitif. Beberapa pemain akan tetap di sini, beberapa akan teruskan perjalanan ini, berjuang untuk lebih mudah dan meningkatkan kualitas, katanya. Lebih lanjut, pelatih berkebangsaan Inggris tersebut menegaskan targetnya utama adalah memastikan kesiapan Indonesia pada 2030. Untuk mencapai misi tersebut, ia menetapkan kriteria ketat bagi para pemain yang ingin membela merah putih, yakni mereka yang memiliki mentalitas pejuang dan insting pemenang. Tapi kita harus menang, saya harus menemukan pemain yang mempunyai keinginan, insting, keinginan untuk datang ke sini untuk berjuang, untuk kamu, untuk semua orang, untuk memastikan kita berkualitas pada tahun 2030. Itulah misi kami.